Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani, dan kita sudah memasuki bab yang ke-17 nih, yang berjudul Remote Access Server. Dan ini masih merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, jadi pada bab 17 ini kita akan mempelajari banyak ya teman-teman. Di sini totalnya ada 13 materi. Dimana yang pertama ada SSH to Debian Ubuntu Server, kemudian merubah default port SSH, dan ketiga allow user pada SSH, dan masih banyak lainnya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah teman-teman, di sini saya sudah buka VirtualBox-nya, kemudian kalian bisa jalankan saja. Dan di sini saya juga sudah buka terminal ya. Nah teman-teman, di sini kita nanti akan coba untuk meremote dari klien Ubuntu ini ke server 1 Debian ya teman-teman. Di sini dimana server 1 Debian ini IP-nya adalah 10.10.10.2. Oke, langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, sebelumnya kan pada saat proses instalasi itu ada menu yang namanya SSH ya teman-teman. Jika punya kalian sudah dicentang atau saat itu kalian mencentangnya, maka kalian bisa langsung untuk meremote-nya. Tetapi kalau kalian belum dicentang, kalian bisa install dulu SSH-nya. Oke, jadi caranya kalian bisa masuk ke sudo terlebih dahulu. Kemudian kita cd. Nah, kalau semisal punya kalian belum install SSH, teman-teman, kalian bisa install dengan perintah seperti ini, apt install open SSH strip server. Nah, jadi seperti ini teman-teman perintah untuk install SSH-nya. Kemudian kalian bisa enter saja. Oke, kita lanjut ke tujuan utama, yaitu kita akan meremote dari klien Ubuntu ini ke server 1 Debian. Nah, jadi sebelum itu kita harus cek dulu nih, apakah antara klien Ubuntu ini dengan server 1 Debian dia sudah terhubung. Dengan cara ini kita cek dengan 10.10.10.2, dimana tadi kan IP dari Debian server 1 itu kan 10.2 ya teman-teman. Jadi kita tuliskan 10.2, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja untuk meremote klien Ubuntu ke server Debian 1. Jadi caranya kalian bisa ketik SSH, kemudian karena di server 1 Debian user saya adalah Nuke Istiani seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan add, kemudian kalian bisa masukkan IP dari server 1 Debian nya. Tadi kan IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Dan di sini kita masukkan password untuk user Nuke Istiani-nya yang seperti biasa kita login. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk login ke server 1 Debian-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita juga akan melakukan untuk meremote dari klien Ubuntu ini ke server 2 Ubuntu. Jadi sebelumnya kan kita memasang IP pada server 2 Ubuntu-nya itu adalah 10.10.10.3 ya teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk meremote-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa Ctrl L atau clear. Kemudian di sini kita langsung saja perintahnya SSH, dan kemudian karena user 2 Ubuntu saya menggunakan nama Istiani, di sini namanya Istiani, kemudian kita tambahkan tanda add, kemudian masukkan IP dari Ubuntu server 2 ya teman-teman. Jadi tadi IP-nya 10.10.10.3. Oke, kemudian kita bisa enter. Oke, kemudian masukkan password dari Ubuntu server 2-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah bisa login ke server 2 Ubuntu-nya. Dimana tadi kita juga bisa meremote ke server satunya yang Debian ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan remote pada Debian 1 dan juga server 2 Ubuntu ya teman-teman. Dan kemudian di sini kita buka server 1 Debian-nya. Nah teman-teman, pada defaultnya itu port SSH itu defaultnya adalah 22 ya teman-teman. Kalian bisa ceknya di putih.
yang sebelumnya kita lakukan, putih. Di sini kita buka. Nah, di sini teman-teman, port SSH itu defaultnya adalah 22. Nah, jika semua orang tahu port SSH ini defaultnya 22, maka itu akan terjadi akibat teman-teman, yaitu percobaan login secara terus-menerus. Dan kali ini kita akan mencoba untuk merubah port SSH ini yang dari 22 menjadi port yang kita inginkan atau kita sesuaikan. Oke teman-teman, pertama-tama kalian buka server 1 Debian-nya, kemudian kita masuk ke submin terlebih dahulu atau super user, kemudian masukkan password. Nah, sama seperti tadi teman-teman, kalau kalian belum install SSH, kalian bisa installnya dengan perintah apt install open SSH strip server. Seperti ini teman-teman, kalian bisa enter saja. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung ketikkan nano /etc/ssh/sshd, kemudian strip dan config. Oke, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa port SSH-nya itu masih default, yaitu 22. Di sini kita hilangkan saja tanda pagarnya, teman-teman. Kemudian pada port 22 ini kita ubah atau kita tambahkan angka misal 32 ya, teman-teman. Jadi portnya 2232. Oke, kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Kemudian kita bisa restart dengan sistem ctl restart SSH. Oke, kita enter. Oke, kita lanjut untuk mencoba meremote dari Ubuntu client ke server satunya lagi seperti tadi, teman-teman. Kita show. Jangan lupa pergi ke root terlebih dahulu dengan sudo. Terus kalau sudah, kalian bisa ketikkan perintahnya, yaitu SSH. Kemudian masukkan nama user dari Debian server yang satu. Kemudian namanya Nuke Istiani. Kemudian tanda add dan masukkan IP dari server 1 Debian-nya 10.10.10.2. Oke, kita enter, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini terdapat output port 22 connection refused. Jadi untuk remote-nya itu bukan menggunakan perintah seperti ini lagi, teman-teman. Melainkan di sini kita tambahkan min p, jadi min port. Kemudian kita masukkan port SSH yang tadi kita pasang. Tadi kan saya memasangnya 2232 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa langsung enter saja. Nah, di sini kita memasukkan password untuk server 1 Debian-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk login ke server 1 Debian-nya. Nah, jadi terdapat perbedaan nih, teman-teman. Dimana kalau portnya itu masih default, itu kita menggunakan perintah untuk meremote-nya itu seperti ini, SSH tanpa min p. Kemudian kalau portnya sudah kita konfigurasi atau sudah kita ubah sesuai keinginan kita, maka perintahnya bukan seperti itu lagi, melainkan perintahnya seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan min p, kemudian masukkan port SSH yang tadi kita pasang atau konfigurasi. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk lakukan hal yang sama di Ubuntu servernya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke sudo terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian di sini kalian kalau belum install SSH, kalian bisa install dengan perintah seperti tadi sebelumnya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa masuk ke nano /etc/ssh/sshd, kemudian strip config. Kita bisa enter. Nah, di sini sama ya, teman-teman, portnya masih default, yaitu portnya 22. Kemudian kita hapus saja komentar pagarnya. Ini kita hapus. Kemudian pada angka portnya kita tambahkan 2 angka di belakangnya. Semisal di sini saya akan tambahkan 33 seperti ini, teman-teman. Jadi portnya adalah 2233. Kemudian kalau sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Kemudian di sini kita bisa restart, teman-teman, dengan perintah sistem ctl restart
Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa langsung buka klien Ubuntu-nya. Di sini kita akan coba untuk meremote dari klien Ubuntu ke server 2 Ubuntu lagi. Di sini perintahnya seperti tadi, teman-teman. SSH, kemudian user saya yaitu Istiani, kemudian add dan masukkan IP dari server 2 Ubuntu-nya. Di sini saya lihat dulu 10.3. 10.10.10.3. Kemudian di sini kita tambahkan min dan di sini kita masukkan port SSH yang tadi kita pasang atau konfigurasi yaitu 2233. Kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah bisa berhasil login ke server 2 Ubuntu-nya. Kita coba exit. Oke, teman-teman, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu allow user pada SSH. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membuat beberapa user itu dia bisa login atau user-user tertentu itu dia bisa login, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman punya banyak server-server di luar. Kemudian server-server itu dia mempunyai banyak user. Nah, untuk suatu alasan keamanan atau apa, nantinya kita akan membuat beberapa user saja atau user tertentu saja yang bisa login atau yang bisa kita remote, teman-teman. Jadi di sini kita perlu mengallow beberapa user saja. Dan jadi caranya seperti tadi, kita masuk ke sudo dulu, kemudian kita cd dan kita SSH ke Istiani 10. Kemudian masukkan portnya 2232. Di sini masukkan password. Oke, di sini kita sudah berada di Debian. Kemudian kita masuk ke Sumen dulu. Oke, teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk membuat user-user terlebih dahulu nih. Jadi di sini kita akan membuat 2 user tambahan. Dimana di server 1 Debian ini berarti nantinya akan memiliki 3 user ya. Kita ketik saja langsung perintahnya add user ke 2. Misal di sini namanya nuke 2 ya. Kemudian kita enter. Kemudian masukkan passwordnya. Kita enter. Kemudian konfirmasi lagi. Ini kita untuk full name enter saja. Kita Y. Kemudian di sini kita akan membuat user lagi dengan nama user nuke 3. Kemudian kita masukkan password, konfirmasi lagi. Y. Oke, di sini untuk perintah untuk mengecek user-user di Debian server 1 ini. Jadi perintahnya /etc/passwd. Oke, di sini terdapat beberapa user ya, teman-teman. Dimana ada user nuke Istiani, kemudian user nuke 2, kemudian user nuke 3 yang baru saja tadi kita buat. Oke, di sini kita akan mencoba untuk meremote dari klien Ubuntu ke server 1 Debian ya, tetapi menggunakan user yang tadi baru saja kita buat. Oke, di sini kita exit dulu. Kita exit lagi. Nah, di sini sudah di klien Ubuntu, teman-teman. Oke, di sini tadi saya sudah clear. Di sini kita bisa langsung saja remote untuk user nuke 2-nya. Jadi kita SSH nuke 2, kemudian add, masukkan IP 2. Di sini karena server 1 Debian IP-nya 10.2, di sini kita ketik 10.2. Kemudian min p, masukkan port 2232. Enter. Dan kita masukkan password. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk login ke server 1 Debian menggunakan user nuke 2 yang baru saja tadi kita buat. Kita bisa exit. Kemudian di sini kita coba untuk menggunakan user nuke 3. Enter. Masukkan password.
Oke, di sini kita juga bisa masuk atau login menggunakan user Nuke 3 juga teman-teman. Nah teman-teman, jadi kedua user ini dia berhasil login karena dia mengizinkan untuk di remote. Dan kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat hanya user Nuke Istiani saja atau user yang pertama tadi yang bisa diakses atau yang bisa di remote teman-teman. Nah di sini kita masuk ke zoom in terlebih dahulu. Di sini sudah berada di server 1 Debian ya teman-teman. Kita zoom in, kemudian masukkan password. Oke, kemudian di sini kita ketik nano/etc/sshd_config. Nah teman-teman, di sini kita harus menambahkan format baru yang mana kita akan menambahkan allow user. Jadi pada allow user ini kalian bebas mau menambahkan di mana saja, tetapi di sini kita akan coba untuk menambahkan di bawah port ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kita tambahkan allow user, kemudian kita masukkan user Nuke Istiani. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat user Nuke Istiani saja yang bisa login atau yang bisa kita SSH teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita bisa restart dengan perintah systemctl restart SSH. Di sini kita masuk ke klien Ubuntu lagi teman-teman. Kita exit aja. Ini exit lagi. Oke, di sini sudah di klien Ubuntu. Kemudian kita akan coba nih untuk SSH menggunakan user 2 terlebih dahulu. Apakah dia masih bisa? User Nuke 2 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita bisa enter. Kita masukkan password user Nuke 2-nya. Nah, teman-teman, di sini tidak bisa. Di sini terdapat output permission denied atau please try again. Nah, di sini dikarenakan tadi kita tidak mengizinkan untuk user Nuke 2 ini dia untuk bisa di remote. Di sini kita coba untuk menggunakan user 3-nya ya teman-teman, Nuke 3-nya. Kita masukkan password. Nah, di sini juga tidak bisa teman-teman, dikarenakan tadi kita tidak mengizinkan user Nuke 3 ini untuk bisa di remote. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan user yang Nuke Istiani. Masukkan password. Nah, teman-teman, di sini berhasil ya untuk user Nuke Istiani-nya, karena tadi kita sudah mengizinkan hanya user Nuke Istiani saja yang bisa di remote atau yang bisa diakses server 1 Debian-nya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Nah teman-teman, di sini nantinya kita akan mencoba untuk membuat private key, di mana private key ini berada di klien Ubuntu-nya. Kemudian di sini private key ini saya lambangkan sebagai kunci. Kemudian kita juga akan membuat public key teman-teman, di mana public key ini dia berada di server 1 Debian. Di sini saya lambangkan juga sebagai gembok. Jadi kesimpulannya, private key ini digunakan untuk login ke public key teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan membuat supaya yang bisa login ke server 1 Debian itu yang mempunyai kunci dari gemboknya ini teman-teman. Jadi nantinya kita nggak usah login ke server 1 Debian itu menggunakan user dan juga password seperti video sebelumnya. Tetapi di sini kita akan mencoba untuk menggunakan private key dan juga public key. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Nah, di sini teman-teman bisa buka Ubuntu kliennya. Nah, di sini saya sudah buka terminalnya. Kemudian kita bisa ketik perintah SSH strip keygen. Kita enter teman-teman, maka akan otomatis bahwa konfigurasi ini akan disimpan di directory home, kemudian
/nuke/ssh/id/rsa. Nah, perlu diingat juga teman-teman bahwa yang ada titiknya seperti ini merupakan direktori atau suatu file yang tersembunyi. Jadi kita perlu membukanya itu menggunakan perintah ls-a. Oke, kita bisa enter saja. Kemudian di sini kita diharuskan untuk memasukkan passphrase, di mana passphrase ini adalah kunci untuk membuka gemboknya teman-teman. Jadi di sini karena untuk belajar kita menggunakan passphrase yang mudah saja. Nah, kemudian di sini kita bisa clear saja teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ls. Nah, di sini tidak ada teman-teman karena seperti yang tadi saya bilang, directory.ssh itu adalah direktori yang tersembunyi. Jadi kita perlu ls-nya dengan ls-a. Oke, di sini sudah terdapat directory.ssh yang tadi kita buat. Kita bisa ls.ssh. Nah, di sini terdapat isi di dalam .ssh-nya, di mana ada ID RSA, kemudian ada ID RSA pub. Nah, di mana untuk ID RSA ini adalah private key-nya teman-teman. Kemudian untuk ID RSA pub-nya ini adalah public key-nya. Nah, tujuan kita di sini adalah supaya private key dan juga public key itu berada di server 1 Debian. Maka di sini kita harus copy terlebih dahulu dan memindahkannya ke server 1 Debian. SSH, ketik SSH, kemudian strip copy, kemudian strip ID, dan di sini kita min p atau masukkan port dari server 1 Debian-nya. Sebelumnya kan kita mengkonfigurasinya 2232 ya. Kemudian di sini masukkan user dari server 1 Debian ke Istiani. Kemudian kita tambahkan add dan masukkan IP dari server 1 Debian 10.10.10.2. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Kemudian ini kita yes, enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi password dari server 1 Debian-nya. Oke, di sini sudah tercopy di Debian server satunya ya teman-teman. Di sini terdapat number of days added 1. Di sini kita bisa clear saja teman-teman. Nah, setelah tadi kita sudah mengkopinya, kita akan SSH seperti biasa nih. Seperti video sebelumnya, SSH, kemudian masukkan user ke Istiani 10.10.10.2. Kemudian di sini kita min p dan masukkan portnya 2232. Kita enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri, di sini terdapat password atau passphrase nih. Jadi ini adalah passphrase yang tadi kita isikan. Di sini kita isikan passphrase yang tadi kita tulis. Kemudian di sini kita bisa unlock. Nah, maka di sini kita sudah berhasil meremote server 1 Debian menggunakan private key dan juga public key. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu konsep authorized case. Ini kita bisa exit dulu teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya kan kita sudah melakukan pengkopian dari Ubuntu client ke server 1 Debian-nya ya. Nah, di sini kita bisa buka server 1 Debian. Ini teman-teman, di sini kita bisa langsung ls.ssh. Kita bisa enter. Nah, di sini terdapat authorized_case. Di mana authorized_case ini adalah hasil dari pengkopian dari Ubuntu client ke Debian server 1. Jadi perintahnya cat.ssh kemudian /authorized strip case. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah teman-teman, di sini bisa lihat ini adalah public key teman-teman dari yang tadi kita sudah copy. Oke, kemudian kita juga bisa cek di Ubuntu client-nya. Saja cat ya teman-teman. Kemudian .ssh kemudian /id strip rsa.pub. Nah, di sini juga AAA B3 ya teman-teman, jadi sama seperti Debian server yang tadi.
Nah teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan pengkopian ID rsa.pub ke server satu ini, sehingga server satu ini dia menjadi gembok teman-teman. Kemudian tadi kita juga membuat public key yang ada di klien Ubuntu ini, sehingga dia menjadi kuncinya teman-teman. Jadi yang bisa masuk ke server satu Debian ini adalah yang mempunyai kunci dari gembok ini. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key secara manual. Di sini kita bisa new terminal saja supaya ada dua. Kemudian di sini kita bisa SSH ke server 2 Ubuntu. Jadi seperti tadi caranya SSH, kemudian masukkan user Istiani, kemudian add, masukkan IP dari server 2 Ubuntunya, kemudian min-p, masukkan port 2233. Oke, di sini kita sudah bisa SSH ke server 2 Ubuntu. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita sudah melakukan pengkopian ya dari klien Ubuntu ini ke server 1 Debian. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengcopy public key dari Ubuntu klien ini ke server 2 Ubuntu, teman-teman. Nah, jadi untuk public key itu bisa kita copy ke server ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa ketikkan dulu. Di sini kita coba cat, kemudian .ssh, kemudian /id strip rsa.pub. Oke, jadi ini adalah public key-nya, teman-teman. Ini dia. Kemudian di server 2-nya kita bisa ls -a. Nah, di sini sudah terdapat direktori .ssh ya, teman-teman. Kalau punya kalian belum ada direktori .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual dengan perintah mkdir .ssh seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lihat isi di dalam direktori .ssh, ls.ssh. Kita bisa enter. Nah, teman-teman, di dalam direktori ls.ssh ini terdapat authorized case ya, teman-teman. Nah, di sini juga sama, jika punya kalian belum ada direktori authorized case ini, kalian bisa membuatnya secara manual ya, teman-teman, di dalam .ssh-nya. Dan kemudian kita bisa cek isi di dalam direktori ini. Jadi perintahnya cat, kemudian .ssh /authorized underscore case. Seperti ini, teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya, teman-teman, karena di sini kita belum mengisi sesuatu di dalam directory authorized strip case ini. Nah, maka dari itu di sini kita bisa blok saja pada bagian ini, teman-teman. Jadi di sini kita blok semua, teman-teman. Sini kemudian kita klik kanan dan kita klik yang copy. Oke, kemudian kita ke server 2 Ubuntunya. Nah, di sini kita bisa nano. Di sini perintahnya seperti ini, cuman ini kita ganti nano.ssh/authorized case. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa paste saja dari public key tadi, teman-teman, yang sudah kita copy. Kemudian ini kita paste dengan klik kanan, kemudian klik paste. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Kita bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Kemudian di sini kita jalankan perintah cat.ssh ini. Oke, di sini di dalam directory authorized strip case sudah ada public key ya, teman-teman, yang sudah kita copy tadi. Oke, kemudian kita ke klien Ubuntunya. Di sini kita clear saja. Kemudian di sini kita akan SSH dari Ubuntu klien ke server 2 Ubuntu seperti biasa dengan SSH Istiani, kemudian add, masukkan IP 3, kemudian di sini min-p 2233. Kita bisa enter, teman-teman. Oke, di sini kita sudah bisa langsung masuk ya, teman-teman, tanpa menggunakan password, karena dia menggunakan autentikasi private dan public key-nya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu memasukkan password untuk SSH ke server 2 Ubuntunya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu private public key pada Windows Part 1.
Nah teman-teman, pada video sebelumnya kan kita sudah membuat private dan public key di client Ubuntu dan juga Debian servernya ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat private dan public key ini antara host OS dan juga router Debiannya teman-teman. Dimana nantinya untuk public key ini saya akan menaruhnya di router Debian, dan juga private key ini saya akan menaruhnya di host OS atau laptop kita. Oke teman-teman, sebelumnya kan pada saat kita ingin membuat private dan juga public key itu caranya SSH strip keygen ya, seperti ini teman-teman. Tetapi jika kita ingin membuat private dan juga public key di Windows, maka perintah seperti ini tidak akan bisa atau tidak akan berlaku teman-teman. Nah, jadi caranya kita menggunakan PuTTY generator nih teman-teman. Kemudian di sini kita harus download dulu nih untuk PuTTY generatornya. Kalian bisa ke browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Di sini kalian bisa ketik saja download PuTTY. Nah, kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan pilih download PuTTY free SSH. Kemudian di sini kita klik download PuTTY. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah sampai menemukan PuTTY-gen.exit ini teman-teman. Di sini kita download yang 64 bit ini teman-teman. Kita bisa klik saja, maka dia akan otomatis mendownload. Oke, kemudian di sini kita bisa buka saja filenya. Oke, di sini kita klik kedua kali. Nah, di sini kita klik yang generate. Nah, di sini kita gerakan kursornya sampai prosesnya selesai, teman-teman. Di sini kita gerakan terus. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan passphrase sama seperti tadi, yaitu kunci ya, teman-teman. Di sini kita masukkan passphrase karena di sini kita belajar, maka saya memilih yang mudah saja. Ini kita konfirmasi passphrase-nya. Kemudian di sini kita bisa save public key. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat folder di dalam download. Di sini, kalau kalian belum membuat foldernya, kalian bisa buat terlebih dahulu dengan nama SSH. Di sini kita klik. Kemudian untuk namanya di sini public key. Oke, kita bisa save saja, teman-teman. Kemudian kita juga save untuk private key-nya. Di sini saya ke download, kemudian SSH. Nah, di sini untuk namanya private key. Oke, kita bisa save saja. Oke, kemudian ini kita bisa cek di foldernya saja, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat private key dan juga public key, teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa buka PuTTY. Kalau kalian belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa install terlebih dahulu, download PuTTY seperti itu. Kemudian kita klik ini, yang ini. Nah, seperti biasa di sini kita akan remote router Debian-nya, masukkan IP-nya 192.168.137.10. Kemudian untuk portnya ini masih sama, yaitu default. Kemudian selanjutnya kita bisa open. Di sini kita login menggunakan user kita. Oke, di sini kita besar dulu. Oke, teman-teman, di sini kita bisa ls-a. Nah, di sini sudah terdapat directory .ssh. Kalau kalian belum ada, teman-teman, direktorinya, kalian bisa membuatnya dengan mkdir.ssh. Di sini kita bisa ls.ssh. Di sini kita akan melihat isi di dalam directory ini. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, teman-teman, karena di sini kita belum menambahkan directory authorize strip case. Oke, kemudian kita langsung saja untuk membuatnya, yaitu nano.ssh/authorize. Oke, seperti ini, teman-teman, kita bisa enter. Nah, disinilah kita akan melakukan pengkopian public key-nya. Nah, di sini kita bisa ke file yang tadi, teman-teman, yang ini. Kemudian kita untuk public key-nya kita klik kanan, kemudian kita pilih open with, dan di sini saya akan klik yang notepad.
Oke, di sini sudah tercopy ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ini sampai sini kita hapus saja. Ini juga kita hapus saja teman-teman. Dan di sini supaya nyambung kita backspace saja supaya nyambung seperti ini. Oke, kemudian di sini kita bisa blok. Kemudian kita copy ya teman-teman di sini. Nah, kemudian kita balik ke putihnya teman-teman. Di sini kita bisa paste. Kita klik kanan. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kalian bisa tambahkan dulu SSH min RSA. Kita spasi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita bisa exit saja atau keluar. Kita oke. Kemudian di sini kita bisa buka putihnya lagi teman-teman. Di sini kalian bisa klik yang menu SSH. Kemudian di sini kalian klik yang out. Dan di sini kalian yang klik yang credential. Nah, di sini kalian bisa masukkan file dari private key tadi teman-teman. Ini kita open. Kemudian kita bisa balik ke menu session. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari router Debian-nya lagi. 192.168.137.10. Kemudian untuk portnya punya saya masih default yaitu 22. Kemudian kita bisa save session. Ini saya namakan misal Debian router. Kemudian kita save. Nah, jadi ini memudahkan saat kita ingin login ke router Debian ini, kita cukup klik yang ini maka IP-nya akan otomatis terisi teman-teman. Kemudian di sini kita bisa open saja teman-teman. Kemudian kita masukkan usernya ke Oke teman-teman, di sini bisa lihat sendiri dimana di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase atau public key-nya teman-teman. Di sini kita isikan passphrase yang tadi kita sesuaikan atau isikan, kita enter saja. Nah, oke, di sini kita berhasil login atau SSH ke router Debian-nya menggunakan public key di Windows tadi teman-teman. Nah, mungkin jika punya kalian tidak bisa login ke router Debian-nya, itu dikarenakan kalian tidak menambahkan SSH strip RSA. Atau jika masih tetap tidak bisa, kalian bisa ketikkan perintah di router Debian-nya. Ketikkan perintah chmod 755/home/nukaistiani, di mana Nukaistiani ini kalian masukkan user kalian sendiri. Kemudian kalian bisa enter saja teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, jadi kan pada video sebelumnya kita sudah remote dari host ke router Debian-nya nih. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk dari host OS ini atau laptop kita, dia bisa remote ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Sedangkan server 1 Debian dan juga server 2 ini dia memiliki private key yang beda dengan host OS atau laptop kita. Dia itu samanya dengan public key yang ada di klien Ubuntu teman-teman. Kemudian untuk host OS juga samanya dengan public key yang ada di router Debian saja. Nah, sebelum itu kalian bisa cek dulu ke command prompt teman-teman, cmd ini. Kemudian di sini kita akan coba ping salah satu servernya. Misal saya ping server 1 Debian 10.10.2. Nah, teman-teman di sini tidak bisa nih. Nah, itu gimana cara mengatasinya teman-teman? Oke, kita akan bahas sekarang teman-teman. Nah, caranya itu seperti biasa teman-teman. Di sini kita menggunakan putih. Nah, di sini saya juga masih di router Debian-nya teman-teman. Nah, di sini untuk meremote-nya saya akan mulai dari server 1 Debian, kemudian barulah nanti server 2 Ubuntu. Oke, kita remote SSH Nukaistiani. Kemudian masukkan IP-nya kemudian min p, kemudian untuk portnya yaitu 2232. Oke, kita bisa enter teman-teman. Ini kita yes, enter. Nah, di sini kita masih dimintai password untuk loginnya karena kan public key di server 1 Debian itu beda dengan host OS ya teman-teman. Dia samanya dengan Ubuntu client. Oke, di sini kita masukkan.
Nah, di sini kita sudah bisa SSH ke server 1 Debian-nya. Kemudian ini kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini sudah di routernya, kita Ctrl L. Kemudian di sini kita akan SSH dari router Debian ke server 2 Ubuntu-nya. SSH Istiani. Kemudian masukkan IP-nya 10.10.10.3. Kemudian min p, masukkan portnya 2233. Oke, kita enter. Nah, di sini kita yes. Nah, kemudian di sini masukkan passwordnya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah bisa remote ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, teman-teman, jadi intinya jika kita ingin remote kedua server ini, kita harus melalui router Debian-nya dulu, teman-teman. Semisal dari pertama kita harus akses atau SSH ke router Debian-nya. Nah, barulah di router Debian ini kita bisa meremote kedua server Debian dan juga Ubuntu ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-11, yaitu Disable Password Authentication. Nah, jadi teman-teman, pada materi kali ini konsepnya adalah semisal di sini ada server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Dan kemudian kedua server ini kan dia mempunyai public key yang sama dengan klien Ubuntu. Nah, di mana nantinya di klien Ubuntu ini kita akan menerapkan konsep Disable Authentication supaya kedua server ini dia tidak bisa di remote atau tidak bisa di SSH oleh siapapun kecuali dari klien Ubuntu ini, teman-teman. Jadi nantinya kedua server ini tidak bisa di remote menggunakan password, hanya bisa menggunakan satu kunci dari gemboknya ini. Oke, di sini kita langsung saja ke klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke server 2 Ubuntu terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa sudo show. Oke, kemudian di sini kita bisa cd. Dan di sini kita ketikkan perintah, teman-teman. nano /etc /ssh_config. Nah, di sini teman-teman harus teliti karena di sini SSH-nya tanpa D ya, teman-teman. Jadi hanya SSH saja, tidak seperti di video sebelumnya. Oke, kemudian kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah dan kalian cari pada format password authentication. Kemudian untuk pagernya ini kita delete atau kita hapus. Kemudian ini spasi lagi. Dan kemudian untuk format yes-nya kita bisa ganti dengan no, teman-teman. No. Oke, kalau sudah kita Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian kita restart sistem ctl restart SSH. Kita enter. Oke, di sini sudah. Oke, langsung saja kita akan SSH dari router Debian-nya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja untuk SSH. Misalnya di sini saya akan SSH ke server 2 Ubuntu-nya terlebih dahulu. Di sini SSH Istiani. Kemudian masukkan IP-nya. Kemudian masukkan portnya 2233. Kita bisa enter. Kita yes, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini tidak bisa, teman-teman. Di sini terdapat output permission denied karena tadi di Ubuntu kliennya kita sudah mendisable password authentication-nya. Oke, sekarang kita coba nih untuk SSH ke server satunya, teman-teman. Tadi kan server 2. Kemudian ini kita gantian server satunya yaitu IP-nya 10.2. Kemudian untuk portnya 2232. Oke, kita bisa enter. Ini kita yes. Nah, di sini juga terdapat permission denied ya, teman-teman. Maka artinya tidak bisa untuk meremote ke server 1 Debian-nya. Nah, jadi itulah, teman-teman, fungsi dari disable authentication password-nya. Jadi yang bisa SSH ke server 1 dan 2-nya itu hanya yang mempunyai kunci dari gemboknya, yaitu yang ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-12, yaitu generate private public key pada router Debian.
Nah, jadi nantinya topologinya akan menjadi seperti ini teman-teman, dimana nantinya kita akan membuat di router Debian ini sepasang public key dan juga private key teman-teman. Kemudian di server 2 Ubuntu-nya kita juga akan memasang private key, dimana kuncinya itu berada di dalam router Debian-nya. Jadi nantinya router Debian ini dia bisa meremote server 2 Ubuntu menggunakan public key dan juga private key. Oke teman-teman, pertama-tama kalian bisa ke putih terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya kalian harus masuk ke router Debian-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita ketik SSH strip keygen. Kita bisa enter. Oke, seperti biasa, jadi ini akan disimpan di directory home /nukaistiani/s.ssh/id/rsa. Oke, kita bisa enter saja. Kemudian di sini kita masukkan passphrase-nya untuk loginnya nanti. Kita enter. Kita konfirmasi passphrase lagi. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian bisa ls.ssh-nya. Nah teman-teman, di sini sudah terdapat id strip rsa.pub ya teman-teman, dimana ini adalah public key-nya. Jadi nanti public key ini kita akan copy ke server 2 Ubuntu-nya. Oke, di sini kita bisa cat.ssh/id strip rsa.pub. Kita bisa enter teman-teman. Nah, disinilah ini adalah public key-nya ya teman-teman. Oke, untuk mengkopinya kalian cukup blok saja, maka ini akan otomatis mengcopy. Oke, selanjutnya kita bisa ke nano.ssh/authorized strip case. Oke, di sini terdapat kesalahan teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Nah, di sini kita tinggal tambahkan format baru di bawahnya. Kemudian kita klik kanan teman-teman untuk pastenya. Oke, teman-teman, di sini sudah langsung terkopikan di sini. Sebelumnya kalau kalian belum ada tulisan SSH strip RSA, kalian bisa tambahkan manual seperti video sebelumnya. Ini kalian tinggal seperti ini tambahkan di depannya. Oke, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian kita bisa restart dengan sudo systemctl restart SSH. Oke, di sini tadi saya sudah clear teman-teman. Kemudian kita bisa remote ke server 2 Ubuntu-nya. Oke, ini teman-teman kita bisa enter. Masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita ketik nano.ssh/authorized strip case. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini kita akan tambahkan format baru, dimana kita akan pastekan yang sudah tadi kita copy, yaitu public key-nya. Kemudian caranya kita bisa klik kanan saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita mengcopy public key-nya ke router Debian tadi dan juga ke server 2 Ubuntu-nya. Oke, jika sudah kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian kita bisa restart dengan systemctl restart SSH. Oke, kemudian masukkan passwordnya. Oke teman-teman, sudah. Oke, kemudian kita bisa exit untuk kembali ke router Debian-nya. Kita Ctrl L. Nah, di router kita bisa lanjut untuk SSH kembali server 2 Ubuntu-nya. Kita enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan passphrase nih teman-teman. Jadi kita berhasil untuk menggunakan metode public key dan juga private key. Kita masukkan teman-teman passphrase-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu menggunakan public key dan juga private key ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tadi kita membuat public key dan juga private key di router Debian-nya. Kemudian public key tersebut kita copy di router Debian, kemudian server 2 Ubuntu-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan juga SSH app. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah berhasil meremote dari router Debian ke server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini kita misal exit saja, kemudian kita bisa remote lagi.
Nah, teman-teman, saat kita meremote server 2 Ubuntu, itu kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya, teman-teman. Dan menurut saya ini cukup merepotkan atau repot ya, teman-teman. Dan teman-teman, agar saat kita meremote server 2 Ubuntu-nya tanpa menggunakan atau tanpa memasukkan passphrase lagi, kita cukup membuat SSH agent dan juga SSH add, teman-teman. Untuk perintahnya kalian bisa ketik SSH strip agent, kemudian /bin, kemudian /base, seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa enter dan kita tambahkan lagi SSH min add, seperti ini, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan passphrase-nya. Di sini kalian sebelumnya masukkan passphrase untuk login ke server 2-nya ya, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa remote server 2 Ubuntu-nya lagi, teman-teman. Oke, seperti ini, kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita tidak diharuskan untuk memasukkan passphrase ya. Tidak seperti tadi, kita kan memasukkan passphrase. Nah, tetapi jika kita sudah membuat SSH agent dan juga SSH add, kita tidak perlu untuk memasukkan passphrase lagi, teman-teman. Nah, jadi ini lumayan membantu ya, teman-teman. Kita coba exit dan kita coba remote lagi, teman-teman, ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, oke, kita sudah bisa masuk tanpa memasukkan passphrase-nya. Karena tadi kita sudah membuat SSH agent dan juga SSH add. Oke, teman-teman, cukup di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentorkecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.